Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, hari Kamis pagi tanggal 21 Oktober 2021. Jadi puji Tuhan, hari ini tanggal 21 Oktober, angkanya sama Bapak ya. Angka 21 Oktober, tahunnya juga 2021. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan Oktober adalah bulan 10, angka 10. Dan ternyata sama juga 2021 angka kosongnya 20. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang ajaib. Kita berasal dari Dia, Tuhan yang menciptakan segala alam, tidak secara kebetulan. Karena Tuhan berkata, saya mau bacakan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24, demikian firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24, demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Amin, haleluya. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita tidak berkuasa, tidak punya otoritas dalam hidup ini. Otoritas yang begitu sangat terbatas, seperti otoritas makan, minum, tidur. Apa yang kita bisa kerjakan itu Tuhan kasih otoritas, tapi sangat terbatas. Tapi banyak hal otoritas dari Tuhan yang tak terbatas, yang kita tidak bisa kerjakan. Seperti salah satu otoritas mencipta, kita tidak punya otoritas mencipta. Tapi banyak otoritas yang ngawur yang Tuhan berikan buat kita. Kita ngawur, Tuhan berikan yang benar, tapi kita banyak salah. Oleh karena itu, maka pentingnya kita mau dengar firman Tuhan, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan dan kiri. Jangan kita ngawur atas otoritas Tuhan, tapi takut pada otoritas Tuhan. Hormati kedaulatan Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati selama Tuhan Yesus. Tentu saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan ini, saya menyanyikan sebuah pujian, lagu yang luar biasa. Saya senang sekali lagu ini, dengan judul Maka Perkataanmu Telah Kutaruh Dalam Hatiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Oh, maka perkataanmu telah, amin, haleluya, puji Tuhan, ku taruh dalam haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Maka firman-Mu Tuhan ku selalu taruh dalam hatiku Bapa. Amin, haleluya. Ku taruh firman Tuhan dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 11, Tuhan berkata, maka janji-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Janji Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Supaya jangan aku berdosa padamu. Terima kasih Bapa, haleluya. Maka perkataanmu telah, firman-Mu Bapa yang begitu sempurna, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku
2 pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh dalam hatiku, amin. Haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapa. Amin. Haleluya. Supaya jangan, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Maka pentingnya firman Allah ini kita taruh dalam hati kita, Bapak Ibu. Sebab Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, maka tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, maka kita pasti jatuh dalam dosa, karena tidak ada standar kebenaran. Kalau dalam hati kita tidak ada firman Tuhan, maka yang adalah hati kita yang egois. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, maka kemungkinan besar iblis bisa masuk. Seperti Yudas Iskariot dalam Lukas 22 ayat 3. Iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot. Maka di ayat yang keempat dikatakan bertindak mengkhianati Yesus. Dia bersama imam-imam kepala, bersama orang-orang yang jahat Yahudi. Dia mengkhianati Yesus. Akhirnya dia berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman kita taruh dalam hati kita, maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh dalam hatiku, amin. Haleluya. Dalam Mazmur 118 ayat 28 dikatakan, ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau hati kita ada firman Tuhan, kita katakan Yesus baik. Tuhan memberkati. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh dalam hatiku, amin. Haleluya. Supaya jangan, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang menyanyi terus karena dalam Mazmur dikatakan di dalam puji-pujian ada hadirat Tuhan. Waktu mari Bapak Ibu senantiasa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita cinta firman Tuhan. Dan kita firman Tuhan kita taruh dalam hati kita. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kita mau baca dalam kitab Ulangan pasal 28. Mohon maaf. Mohon maaf ya, karena saya senantiasa
Kau sudah menyanyi bersatu di dalam Rohul Kudus. Hati selalu saya menangis kepada Tuhan, mengingat cintanya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Karena saya bisa hidup sampai detik ini bersama keluarga, bersama Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Itu satu-satunya karena anugerah Tuhan. Karena kasihnya Tuhan Yesus yang dahsyat, termasuk Bapak Ibu. Apapun keadaannya, jangan pernah nyalakan Tuhan. Jangan. Tapi selalu berkata, Yesusku baik. Yesusku tidak pernah tinggalkan aku. Dunia yang jahat ini, akibat dosa, kita ada pergumulan, ada masalah. Dan kedua, seringkali kita tidak taat kepada firman Tuhan. Coba kita baca. Mari, seringkali kita tidak taat. Mari maunya Tuhan supaya kita mendengar firman Tuhan dan kita taat. Hidup kita akan diberkati. Ini janji Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal 28 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendarannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dari ruang turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14 terakhir. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Tiap hari, setiap saat mari kita rajin baca firman Tuhan. Ini sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Supaya kita adil dalam hidup secara vertikal dan horizontal. Horizontal kita selalu makan minum 3 kali sehari, bisa mungkin lebih. Atau 2 kali sehari, atau sekali sehari. Yang penting kita menjaga kesehatan. Kita makan dan minum menikmati berkat Tuhan. Seperti pesan almarhum anak putra saya yang tercinta pada waktu kemarin tanggal 16 Oktober, persis seminggu, saya memang seringkali mendapatkan mimpi yang begitu indah. Waktu selesai saya membacakan firman dan doa pagi, Tuhan memberikan suatu impian dalam hidup saya, dalam bentuk roh ya. Anak saya datang kepada saya, Henong Rahmat yang saya cintai. Saat ini saya katakan dia anak Tuhan Yesus, bukan anak saya lagi, karena menjadi anak itu waktu di dunia. Tapi saat itu begitu Tuhan sudah panggil dalam bentuk roh, bukan anak saya lagi, dia anak langsung dari Tuhan Yesus. Dan dia jubah putih berkata kepada saya dengan begitu senyum yang manis, wajah yang begitu ganteng, dia tinggi besar, dan berjubah putih, dan dia tepuk 3 kali di pundak saya dan berkata, jaga makanan sehat. Coba ini. Jadi renungan saya yang tidak bisa lupakan. Dan pada waktu saya berdoa, setelah selesai saya mimpi, saya berdoa pada Tuhan, tanya kepada Tuhan, jaga makanan sehat. Apa maksudnya Tuhan? Pasti dalam bentuk mimpi, dalam bentuk roh, itu atas izin Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita nih, semua atas izin Tuhan. Sebab tanpa izin Tuhan tidak bisa terjadi. Kita bisa mimpi yang indah,
apapun, dalam keadaan apapun, itu semua atas izin Tuhan. Dan Tuhan katakan, berjaga ada 3 poin. Jaga, makanan, sehat. Hidup ini harus berjaga. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 5:8, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan. Kita harus berjaga dan berdoa, kata firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Harus berjaga. Dan kalau kita mau hidup sehat, harus jaga makanan. Kesehatan atau ketidaksehatan kita dari makanan, input yang kita peroleh. Seperti kalau kita mendengarkan firman Tuhan, harus itu makanan rohani buat kita, supaya rohani kita sehat. Ya, rohani kita sehat kalau mendapatkan makanan rohani sehat. Seperti pagi dan malam saya berikan makanan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Supaya kita hari demi hari kita mendapatkan makanan, dan ternyata makanan kita dapatkan pagi ini, yaitu apa? Supaya kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat sini coba. Di ayat 28 pasal 8 ayat 1. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik-baik. Jadi seringkali anak Tuhan tidak baik-baik. Tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak mau mendengar firman. Coba kita sadar, kita perlu koreksi diri kita. Apakah selama ini kita rajin baca firman Tuhan? Apa kita baik-baik mendengar firman Tuhan kalau Bapak Ibu datang di ibadah online maupun onsite? Apa benar kita koreksi evaluasi diri, kita benar mendengar firman Tuhan baik-baik? Dan kedua, apakah kita menjadi pelaku firman dengan setia? Maka seringkali saya katakan 3 hal penting, yaitu mari kita menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan, dan kita mau taat, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita bertanggung jawab dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tuhan yang ciptakan kita loh. Seperti contoh Bapak Ibu bekerja saja ya. Bekerja di suatu perusahaan itu pun dituntut tanggung jawab loh. Dituntut kita harus cinta kepada perusahaan, setia kepada perusahaan, taat kepada peraturan-peraturan perusahaan, dan penuh rasa tanggung jawab. Supaya hidup kita sukses, karir kita sukses. Kalau kita cinta perusahaan, demikian apalagi kalau kita cinta Tuhan Yesus. Maka Tuhan luar biasa menjadikan kita kepala bukan ekor. Coba kita baca. Asal kita mau taat kepada Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu saya himbau dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebagai saudara dari Bapak Ibu, kita akan bersaudara. Bapak kita satu, Bapak rohani kita yaitu Tuhan Yesus. Maka saya sebagai kakaknya, atau saya sebagai adiknya, atau mungkin kita sebaya usia kita, mari sama-sama sebagai hamba Tuhan, kita adalah sama-sama sebagai hamba Tuhan. Saya himbau dan saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita mencintai Yesus. Kita mau setia kepada Yesus. Mari kita mau taat. Penuh dengan rasa tanggung jawab kita kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena janji Bapa kita di ayat 14, di ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap terus naik, bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Coba ini. Ini yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Hari ini hari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melakukan dengan setia. Karena dasarnya kita cinta Tuhan Yesus. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Dan kepala maut siapa? Iblis. Dan hidup kita, kepala hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Dan kita menjadikan diri kita, mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat. Dasar kita cinta Yesus. Sehingga suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan. Surga buat selamat. Saya mau kasih satu ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan kan memberkati tadi. Sumbernya diberkati. Dan Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Sumber segala berkat datang dari Yesus Kristus. Akan turun menyertai setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Oh maka berkataanmu telah haleluya. Ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Maka
firman-Mu Tuhan, ku selalu taruh dalam hatiku, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Amin, haleluya. Firman-Mu Bapa ku taruh di dalam hatiku sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus berserta kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.